Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasaran-dasaran dan awalan-awalan untuk belajar budidaya lebah apis cerana atau nyeruan ya. Sekarang kita bahas tentang eh, peletakan atau jarak yang ideal untuk penyimpanan antar koloni atau antar kotak, jarak antar kotak sama kotak yang lainnya. Menurut praktek di lapangan yang selama ini saya terapkan, tidak ada jarak yang ideal ya. Itu tergantung kita punya lahan, seberapa luas kita punya lahan dan seberapa sempit kita punya lahan. Seperti itu. Dikarenakan di tempat saya ini yang terbatas, tempat saya ini yang sempit, jadi tidak ada jarak yang ideal. Jadi antara jarak itu ada yang 1,20 m, ada yang 2 meter, bahkan ada yang cuma 1 meter jaraknya. Yang penting dari segi cara pemanenan itu, kalau misalkan jaraknya dekat itu, pemanenannya jangan bersamaan. Ibaratnya kotak A dan kotak B itu jangan bersamaan. Sehingga kalau misalkan cara pemanenannya bersamaan, kalau jaraknya dekat, itu bisa menimbulkan eh, koloni, terus kerusakan koloni, atau misalkan bisa seperti salah masuk atau misalkan berantem gitu kan. Kebanyakan seperti itu cara pemanenannya yang bersamaan dan jarak kotak yang dekat dan pemanenannya yang bersamaan. Usahakan kalau misalkan jarak koloni atau jarak kotak yang berdekatan itu bisa dilakukan satu persatu, jangan bersamaan. Usahakan seperti itu. Dan kalau misalkan untuk peletakannya ya, untuk peletakan juga tidak sembarangan. Seperti kita mengarahkannya terlalu ke arah cahaya matahari juga terlalu kurang bagus, dan kalau membelakangi juga kurang bagus. Jadi tetap, walaupun di tempat saya itu sembarang sebenarnya, nggak ada tempat yang spesial harus ada tiang apa kayak gimana semacam kayak ini disimpan di atas batu aja kayak gini, tapi peletakannya yang pas, tidak berpengaruh dan tidak membuat si lebah itu nggak nyaman. Pertama, yang membuat si lebah itu yang tidak nyaman adalah terlalu terik. Jadi di atasnya nggak ada aling-aling atau nggak ada pepohonan. Kedua, eh, terkadang kalau misalkan kita menyimpannya di tempat agak tinggi, itu terlalu menyorot ke arah angin, itu juga kurang bagus karena mengganggu aktivitas si lebah itu sendiri. Mungkin karena kalau misalkan anginnya besar bisa mengganggu waktu dia keluar masuknya itu ya. Jadi kita harus, penempatannya juga harus pas. Yang ketiganya, yang keempatnya itu juga jangan terlalu rimbun. Jadi kita harus pas. Terlalu terik tidak boleh, terlalu rimbun juga kurang bagus. Seperti itu. Tapi kembali lagi ke faktor cuacanya itu sendiri. Kalau misalkan di tempat bulan-bulan sekarang kan karena musim hujan, nah usahakan pohon-pohon yang rimbun itu dipangkas ya, dipangkas dahan-dahannya, kalau bisa dihilangkan lah, tapi jangan terlalu terang juga. Kebalikannya, kalau misalkan musim panas, usahakan tempatnya agak teduh sedikit, tapi jangan terlalu rimbun supaya tidak menghalangi keluar masuknya atau aktivitasnya lebah itu sendiri. Seperti itu eh, tip dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk para pemula. Eh, Seperti itu ya. Itu tips dari saya dan cara-caranya. Nanti kita bikin video selanjutnya. Terima kasih.